Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ikhwan dan akhwat hadirin saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan masih pembahasan kitab Al-Mansurat wal Malah, yaitu kita baca hadis yang ke 1835 masih dari kitab Riyadhus Shalihin ya. Kitab yang ditulis oleh beliau Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Hadis yang ke 1835, wa anhu ay an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu min ibni sabil wa rajulun bay'a rajulan sil'atan ba'dal asri fahalafa billahi la akhadaha bikada wa kada fasaddaqahu wa huwa ala ghairi dhalik wa rajulun bay'a imaman la yubay'ahu illa lidunya fa in a'tahu minha wafa wa illam yu'tihi minha lam yafi. Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, salah satu la yukallimuhumullah, ada tiga golongan, tiga kelompok manusia yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengajak bicara mereka nanti yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak melihat ke arah mereka. Wala yuzakkihim, Allah juga tidak mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, serta mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Siapa tiga golongan ini? Pertama, rajulun ala fadli ma'in, seseorang yang memiliki kelebihan air di tanah yang gersang. Yamna'uhu min ibni sabil, yang dia halangi air itu dari ibnu sabil. Ibnu Sabil yang membutuhkan dia halangi, tidak dia berikan sisa air atau kelebihan air yang dia miliki. Ini yang pertama. Yang kedua, warajulun bay'a rajulan sil'atan ba'dal asri, seseorang yang berjual beli dengan orang lain, yaitu berupa barang, ba'dal asri, dilakukan sesudah asar. Fahalafa billahi la akhadaha bikada wa kada, dia bersumpah kepada Allah bahwa dia telah mengambilnya dengan harga sekian dan sekian. Fasaddaqahu, maka orang lain itu pun mempercayainya. Wa huwa ala ghairi dzalik, ternyata tidak seperti itu, artinya tidak seperti yang dia bersumpah tadi. Lalu yang ketiga, warajulun bay'a imaman la yubay'ahu illa lidunya, seseorang yang membaiat seorang pemimpin, seorang penguasa, tetapi la yubay'ahu illa lidunya, dia tidak membaiatnya kecuali karena urusan dunia. Fa in a'tahu minha wafa, kalau pemimpin itu mau memberinya sesuatu dari dunia itu, wafa, maka dia akan penuhi, dia akan tepati. Tetapi wa illam yu'tihi minha lam yafi, kalau pemimpin itu tidak memberikannya sesuatu dari dunia, maka dia pun tidak akan menepatinya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ini perlu dijelaskan di sini tentang tiga golongan yang sebenarnya lafaz-lafaz hadis seperti hadis ini tentang tiga golongan itu sebenarnya banyak sekali ya. Tiga golongan yang Allah tidak mengajak bicara mereka, Allah tidak melihat mereka, Allah juga tidak mensucikan mereka. Lafaz yang seperti ini banyak. Mungkin barangkali yang antum sering dengar, misalnya di antara tiga golongan itu orang yang musbil, orang yang melariskan dagangnya dengan sumpah palsu, lalu orang yang mau ungkit-ungkit pemberiannya. Ini mungkin tiga golongan barangkali yang sering kita dengar. Tapi di sini tiga golongan yang lain, dan sebenarnya masih banyak juga hadis-hadis yang lain menjelaskan tiga golongan.
yang lafadznya hampir sama, yaitu dikatakan di sini salasatun la yukallimuhumullah, 3 golongan yang Allah tidak mengajak bicara mereka. Ini maksud tidak mengajak bicara itu bagaimana? Ialah maksudnya Allah tidak mengajak bicara nanti di hari kiamat dengan pembicaraan yang dipenuhi keridhaan. Kalau mengajak bicara, Allah mengajak bicara penghuni neraka saja, ya. Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara penduduk neraka. Dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-108 Allah berbicara dengan para penghuni surga para penghuni neraka yang mereka kekal di dalamnya. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Kata Allah, tinggallah kalian di neraka dan kalian enggak usah bicara denganku. Berarti kan Allah berbicara dengan mereka, tapi pembicaraan ini sifatnya membodoh-bodohkan mereka ini. Ini bagi para penghuni neraka. Allah berbicara dengan mereka sifatnya untuk membodoh-bodohkan, untuk mencela perbuatan yang telah mereka lakukan sehingga menyebabkan mereka mendapatkan azab dan laknat dari Allah. Ya, jadi Allah berbicara kepada mereka orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Tapi di sini Allah tidak mengajak bicara, maksudnya Allah tidak berbicara dengan mereka dengan pembicaraan yang penuh dengan keridhaan. Nah, ini maksudnya, ya. Allah tidak mengajak bicara mereka dengan pembicaraan yang dilandasi dengan keridhaan. Yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat. Kemudian wala yanzuru ilaihim. Kemudian Allah juga tidak memandang mereka. Juga sama ini. Allah tidak memandang mereka dengan pandangan keridhaan. Karena Allah sendiri sami'un basirun. Allah itu maha melihat, Allah juga maha mendengar. Ya, Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Maka semua makhluknya tidak ada yang lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pandangan yang disertai dengan rahmat, ini Allah tidak berikan kepada mereka. Pandangan yang disertai dengan keridhaan, Allah tidak berikan kepada 3 golongan ini. Juga wala yuzakkihim, Allah tidak mensucikan mereka, berarti mereka tidak dibersihkan dari dosa-dosa yang ada pada diri mereka. Ini maksud wala yuzakkihim, Allah tidak membersihkan dosa-dosa yang ada pada diri mereka. Yang mereka dapatkan hanya adab karena tidak dibersihkan oleh Allah. Lalu ditekankan yang keempat di sini walahum adzabun alim. Mereka juga mendapatkan adab yang pedih. Nah, siapa ketiga golongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengajak bicara dengan pembicaraan yang penuh keridhaan? Allah juga tidak memandang mereka dengan pandangan yang penuh dengan rahmat. Allah juga tidak mensucikan mereka, serta mereka mendapatkan adab yang pedih. Ini kalau para sahabat mendengar yang seperti ini ancaman yang sangat berat. Kalau kita yang mendengar mungkin biasa saja, tapi kalau para sahabat, mereka itu ketakutannya luar biasa. Karena ini ancamannya 4 di sini. Allah tidak mengajak bicara, Allah tidak melihat mereka, Allah tidak mensucikan mereka, dan mereka mendapatkan adab yang pedih. Ini betul-betul dosa besar nih. Yang pertama, rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu min ibnis sabil. Seorang yang punya kelebihan air di tanah yang gersang dan dia halangi kelebihan airnya itu dari ibnu sabil. Ini berarti seorang yang memiliki kelebihan harta, atau dalam hal ini orang ini punya air, sedangkan orang lain punya hajat. Ya, dia punya kelebihan air, mungkin dia menggali sumur, lalu dia ambil dari sumur itu air. Dan memang orang yang punya sumur, yang menggali sumur, dia yang paling berhak ya untuk mengambil air dari sumur tersebut. Tapi sebenarnya kalau air itu tidak boleh dimiliki yang namanya sumber air ketika masih di sumur. Jadi nggak boleh orang itu mengklaim itu air saya, karena yang mengeluarkan itu Allah. Tetapi memang yang punya sumur atau yang menggali sumur ini, dia yang paling berhak untuk mengambilnya. Nah, kalau sudah air itu diambil, ya, itu baru boleh diklaim untuk dimiliki.
Tapi air yang ada di sumur tuh, saya jual air saya itu di sumur, itu nggak boleh. Ya, karena apa? Itu air dimiliki bersama. Kan ada 3 hal yang tidak boleh dimiliki, kecuali kalau orang sudah berusaha untuk mengambilnya, yaitu air, kemudian rumput, kemudian api. Jadi rumput pada dasarnya itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kalau sudah diambil, masukkan ke karung, dijual, ya boleh. Kecuali kalau zaman sekarang rumputnya memang ditanam gitu. Itu ya sekarang tanaman rumput namanya. Ini rumput yang bebas. Api juga sama. Nah, berarti kalau sekarang orang itu menggali sumur, lalu ada orang lain yang ingin mengambil air dari sumur tersebut, ini nggak boleh dihalangi. Oh, jangan, itu sumur saya misalnya, itu nggak boleh. Karena ini yang mengeluarkannya Allah, dia cuma menggali kan. Nah, kalau sekarang sudah diambil airnya, dimasukkan ke jerigen atau ke tempat manapun, maka boleh dijual. Ini kan sudah dikemas begini, ini boleh dijual. Kenapa? Sudah ada usaha orang untuk mengeluarkannya, bahkan menyaringnya dan berusaha menyegelnya dan sebagainya. Maka boleh diperjualbelikan. Nah, di sini ini orang mungkin dia menggali sumur, lalu dia sudah mengambilnya. Bisa saja orang lain meminta air yang ada di sumur tersebut, atau barangkali dia tadi mengambil air dan masih ada kelebihan air yang dimiliki, dan ada Ibnu Sabil yang lewat yang sangat membutuhkan air tersebut, tetapi olehnya malah ditahan, tidak diberikan kepada Ibnu Sabil tersebut. Maka ini orang yang mungkin istilahnya bersenang-senang di atas penderitaan orang lain, atau tidak ada keinginan sama sekali untuk membantu sesama manusia. Padahal kita ketahui orang yang memberi minum air kepada seekor anjing saja, dosanya yang tadi dosa besar yang dia lakukan, yaitu seorang pelacur, dosa pelacurannya terhapus kan gitu. Jadi fadilahnya besar. Ini sebaliknya, ini pelitnya luar biasa di sini. Makanya pantas Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengajak bicara, tidak memandangnya, tidak mensucikan, dan orang ini mendapatkan adab yang pedih. Ini pertama. Lalu yang kedua, warajulun baya'a rajulan sil'atan ba'dal asr. Seorang yang berjual beli dengan seorang lain, atau menjual kepada seseorang atau orang lain barang dagangan, dan dilakukan ba'dal asar, sesudah asar. Lalu sampai dia bersumpah kepada Allah bahwa dia telah membelinya seharga sekian dan sekian. Lalu dipercayai oleh orang yang mau membeli tadi. Ternyata yang dia sumpah itu tidak seperti yang nyata, atau tidak sesuai dengan kenyataan. Berarti di sini ini orang bersumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sumpahnya sesudah asar lagi. Kalau kita itu mendengar ada orang lain bersumpah ketika dia menjual barang dagangannya, ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yang menerima sumpahnya itu disuruh ridho. Karena Nabi SAW mengatakan, wa man hulifa lahu billah falyardo, wa man lam yardo falaysa minallah. Barang siapa yang menerima sumpah dari orang lain, jadi orang lain bersumpah bahwa barang dagangnya itu ditawar sekian dan sebagainya, atau barang ini ori dan lain sebagainya, ini orang yang mendengar sumpah harus ridho. Kenapa? Orang ini sudah menyebut nama Allah. Urusan dia bohong atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Kita yang mendengar ridho. Karena kalau tidak ridho, itu kita tidak menghormati Allah, karena nama Allah sudah disebut dalam sumpahnya. Apalagi di sini sumpahnya itu dilakukan habis asar. Ini waktu yang istimewa. Jadi ada waktu di mana sumpah itu harus lebih dihormati, yaitu kalau orang itu bersumpah di waktu asar. Ini waktu yang istimewa, yang Allah sendiri mengatakan tentang salat asar, hafidhu ala salawati was salatil wusta.
jagalah salat-salat dan salat yang wusta, salat pilihan, yaitu salat asar kan gitu. Meskipun tafsir dari salat wusta itu banyak, tapi mengerucut yang paling kuat adalah salat asar kan gitu. Jadi memang waktu asar itu waktu yang mulia. Maka orang yang bersumpah sesudah asar, ini sumpahnya lebih agung. Ternyata ini orang yang bersumpah ini, yang sumpahnya sumpah yang mulia, ternyata disalahgunakan. Maka ini orang mendapatkan ancaman yang berat. Sumpah palsu itu termasuk dosa besar. Sumpah palsu sesudah asar atau di waktu asar ini, maka itu dosanya lebih besar lagi, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengancam di sini. Atau Nabi SAW mengancam orang yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, wa rajulun bay'a imaman la yubay'ahu illa lidunya. Seorang yang membaiat seorang imam, seorang pemimpin atau penguasa, tapi orang ini tidak membaiat imam tersebut, pemimpin tersebut, kecuali karena dunia. Berarti membaiat hanya karena dunia, untuk mendapatkan harta atau pangkat, jabatan dan lain sebagainya. Lalu ketika membaiat ini, kalau dia kira-kira mendapatkan keuntungan, ya dia tepati baiatnya sebagai rakyat. Kan ini membaiat pemimpin, berarti kan pemimpinnya orang harus ditaati kan? Karena wajib bagi setiap muslim as-sam'u wa ta'ah, untuk mendengar dan taat kan. Qul ati'allah, ya, wa ati'allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah dan taati Rasul serta taati ulil amri. Ini orang kalau sudah berbaiat, tentunya baiat untuk mentaati pemimpinnya. Tetapi baiatnya hanya karena dunia. Kalau dia dapat keuntungan, ya keuntungan dunia, dia tepati. Tapi kalau tidak, maka dia tidak mau menepatinya. Maka ini sebenarnya sifat munafiqun, sifatnya orang-orang munafik yang hanya sekedar ingin mendapatkan keuntungan dunia. Ibaratnya, kata para ulama, ini seperti orang yang sudah menjalin hubungan yang kuat, tinggal dia mentaati pemimpin penguasa selagi tidak dalam urusan maksiat. Karena memang la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika bermaksiat kepada Al-Khaliq. Tapi ketika ini merasa tidak ada keuntungan dunia, dia tidak mau taat kepada pemimpin tersebut. Tadi ibarat dia sudah menjalin hubungan yang kuat, tapi dia cerai beraikan, dia lepas satu persatu, ya, dia cerai beraikan hubungan yang kuat tadi. Atau seperti yang Allah gambarkan di dalam ayatnya, kallati naqadat ghaslaha, seperti wanita yang menguraikan kembali, melepas kembali pintalan benangnya yang sudah dipintal menjadi sebuah kain, dia lepas kembali satu persatu. Makanya di sini ini suatu dosa besar pula. Maka baiat pemimpin kita untuk tetap mendengar dan taat selagi bukan urusan maksiat, sekalipun mungkin diambil harta kita. Coba sekarang ada urusan pajak, ya kita taati gitu, bukan berarti motor gak usah dipajaki lah. Padahal di sini nih kita disuruh untuk taat. Ya berusaha, sekalipun mungkin kita didolimi, tapi bukan berarti kita itu tidak perlu membayar pajak atau pajaknya dibuat-buat supaya ya mereka juga mendolimi kita, lalu kita balas dengan mendolimi pula. Akhirnya pajaknya dibuat supaya tidak terkena pajak. Kan begitu kadang manusia. Padahal di sini kita disuruh untuk taat kepada mereka, sekalipun mereka zalim, asal bukan mentaati dalam urusan maksiat. Demikian kesimpulan dari hadis ini. Yang pertama, sahibul bi'ri aula min ibni sabil indal hajah. Si pemilik sumur itu lebih berhak dibanding ibnu sabil ketika ada hajat, ada keperluan untuk mengambil air dari sumur tersebut. Tapi kalau si pemilik sumur ini sudah mengambil hajatnya,
maka dia tidak boleh menghalangi orang lain untuk mengambil kelebihan air yang ada. Yang kedua, afdalus shadaqah saqyul ma. Sedekah yang paling afdal adalah memberi minum berupa air, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Tadi sudah diterangkan, kepada hewan, bahkan hewannya adalah hewan yang najis, yaitu anjing. Anjing saja pahalanya besar, apalagi ini kepada manusia, apalagi sesama muslim. Yang ketiga, taghlidu tahrimil halif kadiban ba'dal asri li infaqis sil'ah. Larangan keras atau kerasnya keharaman bersumpah dengan sumpah yang palsu sesudah asar, yang sumpah itu tujuannya liinfaqi sil'ah, untuk memperlaris dagangan. Karena Rasul sendiri mengatakan al-halifu manfaqatun lisil'ati mamhaqatun lil barakah. Yang namanya sumpah itu bisa memperlaris dagangan, dagangannya laris gitu. Kenapa? Dia sumpah, ini sumpah, gini sumpah kan gitu ya. Orang ketika mendengar sumpah, oh ya sudah, mau nawar yang lebih rendah nggak mau, udah akhirnya dia bayar saja. Melariskan dagangan, tetapi kata Nabi mamhaqatun lil barakah, bisa menghapus berkah. Jadi nggak usah banyak sumpah, kecuali kalau memang dituntut untuk bersumpah ya bersumpah, tapi kalau tidak ya nggak perlu banyak sumpah. Apalagi di sini sumpahnya sudah sumpah palsu, dan itu dilakukan di waktu asar, yaitu waktu ketika berkumpulnya para malaikat atau bertemunya malaikat malam dan malaikat siang. Kan kita tahu ya, dalam kehidupan sehari-hari atau yang namanya dilaporkannya amalan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang sifatnya tahunan, kemudian setiap pekan, dan setiap hari. Kalau yang setiap tahun itu di bulan Sya'ban, ya sekarang bulan Sya'ban, itu dilaporkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diangkat dan dilaporkan kepada Allah, dilihat oleh Allah. Yang kedua setiap pekan, setiap pekannya yaitu setiap hari Senin dan Kamis, dilaporkan amalan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, atau diangkat amalan hamba kepada Allah. Lalu setiap harinya itu juga oleh malaikat, malaikatun nahar wa malaikatul lail, malaikat yang bertugas di siang hari dan malaikat yang bertugas di malam hari. Jadi masing-masing punya malaikat yang bertugas, yang mencatat di malam hari, siang hari, yang mau melaporkan kepada Allah. Mereka, para malaikat ini kan ada dua shift. Pertemuan shift yaitu ketika salat asar dan juga ketika salat subuh. Nah, ketika salat asar nih, malaikat yang bertugas di siang hari sudah siap-siap mau berangkat melaporkannya kepada Allah. Malaikat yang bertugas di malam hari sudah bertemu dengan mereka sama-sama. Makanya kalau orang itu salat asar, apalagi dengan berjamaah gitu ya, ini malaikat yang baru datang lihat orang sedang salat asar. Malaikat yang mau melaporkan orangnya sedang salat asar. Makanya ketika orang itu menjaga dua salat ini ya, salat asar dan salat subuh dengan berjamaah, berarti laporannya kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun Allah juga Maha tahu ya, itu laporannya baik. Ini si fulan saya temui lagi salat, saya tinggalkan lagi salat juga. Ini sebenarnya waktu yang mulia, tapi ini kebalikan. Ini orang bersumpah dengan sumpah palsu sesudah salat asar atau di waktu asar, berarti ini waktu yang mulia, malah dia melakukan perbuatan dosa sehingga dosanya bisa lebih berat. Faedah yang lain, at-tashdidu fi naqthil bai'ah wal khuruj 'alal imam lima fi dzalika min tafarruqil kalimah. Larangan keras orang itu merusak baiat, janji setianya dia, dan juga memberontak kepada pemimpin atau penguasa, karena dalam hal ini terdapat mudarat, yaitu tafarruqil kalimah, tercerai berainya ya, atau menjadi rusaknya persatuan kaum muslimin. Jadi kalau sekarang ada orang yang sudah tidak percaya kepada pemimpinnya, nanti kan yang lain juga akhirnya sama-sama mereka juga tidak percaya, dan timbullah suudzon, kemudian satu sama lain mungkin saling mereka itu bermusuhan.
Dan kalau sudah seperti itu, lemahlah persatuan kaum muslimin. Faedah yang lain, kullu amalin lam yaqsud sahibuhu bihi wajhallah wa innama arada aradan zailan aw safaran qasidan fahuwa fasidun wa fa'iluhu athim. Setiap amalan yang pelakunya tidak bermaksud atau tidak punya niat untuk mengharapkan wajah Allah, tetapi dia hanya menginginkan harta benda yang sifatnya zail, harta benda yang akan hilang, atau hanya mengharapkan perjalanan yang tidak jauh, yaitu merasa hidup itu hanya di dunia, fahuwa fasidun wa fa'iluhu asim, maka ini amalan yang sifatnya fasid, batil, ya, dan pelakunya juga berdosa. Faedah yang terakhir, tahrimul bukhli wal ghish wal ghadri wa bayanu annaha minal qabair lil wa'idi syadid al mutarattab ala fi'liha. Diharamkannya sikap bakhil, kemudian penipuan, serta khianat. Yang ini tadi ada pada 3 perkara tadi, atau 3 golongan tadi. Yang pertama bakhil, yang kedua menipu dengan sumpah palsunya, dan yang ketiga khianat. Maka semuanya atau 3 perkara ini termasuk dosa-dosa besar karena ancaman keras yang diperuntukkan bagi orang yang melakukannya. Lanjut, hadis yang ke-1836. Wa anhu an Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bainan nafkhataini arba'un. Qalu ya Aba Hurairah arba'una yauman, qala abaitu. Qalu arba'una sanah, qala abaitu. Qalu arba'una syahran, qala abaitu. Wa yabla kullu syai'in minal insan illa ajbad dhanab fihi yurakkabul khalqu summa yunazzilullahu minas sama'i ma'an fayanbutuna kama yanbutul baqal. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke-1836, hadis juga dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, bainan nafkhatain arba'un. Jarak antara 2 tiupan sangkakala, 2 tiupan trompet, yaitu sebanyak 40. Qalu, mereka para tabi'in bertanya kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah arba'una yauman, wahai Abu Hurairah, yang dimaksud jaraknya ini 40 hari atau bagaimana? Qala, Abu Hurairah mengatakan abaitu, aku enggan untuk menjawabnya. Qalu, mereka bertanya lagi, arba'una sanah, ataukah 40 tahun? Qala, Abu Hurairah pun mengatakan abaitu, aku enggan untuk menjawabnya. Qalu arba'una syahran, mereka masih bertanya lagi, 40 bulan. Qala, kata Abu Hurairah, abaitu, aku enggan untuk menjawabnya. Lalu kata Nabi, wa yabla kullu syai'in minal insani illa ajbad dhanab, dan akan hancur segala sesuatu dari bagian manusia, ya, dari tubuh manusia akan hancur illa ajbad dhanab, kecuali tulang ekornya. Fihi yurakkabul khalqu, yang darinya, dari tulang ekor ini disusunlah makhluk manusia ini. Summa yunazzilullahu minas sama'i ma'an, kemudian Allah menurunkan dari langit air. Fayanbutuna kama yanbutul baqal, maka mereka pun tumbuh menjadi manusia seperti tumbuhnya sayuran. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Pertama, di sini kaitannya dengan tiupan sangkakala, tiupan trompet, yaitu 2 kali tiupan menurut yang rojih gitu ya. Sekarang yang meniup sangkakala itu kan malaikat Israfil yang disebutkan dalam hadis-hadis ya, bahwa yang meniup sangkakala namanya Israfil, yang dia sudah siap sejak dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak Allah ciptakan malaikat Israfil itu sudah langsung siap dia. Kalau kita baca hadis-hadisnya luar biasa. Ya, ada hadis yang menerangkan, hadis yang sahih, bahwa malaikat Israfil ini pandangannya selalu tertuju ke atas, tertuju ke atas arsy, ya.
Ngapain? Siap-siap. Barangkali ada perintah, dia akan tiup. Pandangannya selalu tertuju ke atas. Kemudian mulutnya sudah menelan ujung trompetnya. Dan itu sejak dulu, sejak Allah ciptakan malaikat Israfil ini sampai nanti, dia nggak pernah bosan. Memang itulah sifat malaikat, berbeda dengan kita. Kita itu duduk di masjid baru sebenarnya klesat nggak kena. Beda dengan mereka ini, mulutnya ini sudah ditrompet, nggak pernah melepas sama sekali, dan pandangannya menengadah ke atas sejak dulu sampai nanti hari kiamat. Ngapain nunggu perintah gitu? Ini malaikat Israfil ini. Lalu ketika sudah ditiup, tiupan yang pertama, yaitu disebut dengan nafkhatus sa'iq, tiupan yang membuat manusia terkejut dan mati, atau disebut juga nafkhatul faza'. Ya, nafkhatus sa'iq atau nafkhatul faza'. Lalu tiupan kedua namanya nafkhatul al-ba's. Tiupan yang kedua yaitu menyebabkan semua manusia bangkit. Ini dua tiupan, ya. Wa nufikha fis sur, dan akan ditiup sangkakala nanti. Lalu jarak antara kedua tiupan ini yaitu 40. Nah, Abu Hurairah ditanya, ini 40 tahun atau 40 bulan atau 40 hari? Kata Abu Hurairah, aku tidak menjawabnya. Kenapa? Karena tidak ada ilmu bagiku dalam hal ini gitu. Jadi ketika ditanya apa itu, aku enggan menjawabnya karena memang tidak tahu ilmunya. Dan untuk apa dia sampaikan wong dia sendiri tidak tahu ilmunya? Dan ini seorang yang harusnya ketika tidak tahu ditanya tentang sesuatu, dia jawab memang tidak tahu gitu. Meskipun sebenarnya ada riwayat yang lain, riwayat hadis yang lain yang menerangkan bahwasanya 40 di sini maksudnya 40 tahun. Tapi ketika memang Abu Hurairah ditanya dan tidak tahu ini 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun, dia memang tidak tahu. Meskipun ada riwayat yang lain dari Nabi SAW bahwasanya jarak antara tiupan yang pertama sampai tiupan yang kedua itu 40 tahun. Lalu ketika tiupan sangkakala yang pertama, semua tubuh manusia akan hancur. Dikatakan illa ajbad danab, kecuali tulang ekornya. Tulang ekor ini kata para ulama bagian yang sangat kecil dari tubuh manusia. Dikatakan di sini admun latifun fi asli sulb, yaitu tulang yang sangat lembut yang ada di bagian pangkal tulang sulbi, tulang punggung. Ya. Kita manusia kan berasal dari tulang punggung sebenarnya. Karena mani itu dari tulang sulbi. Orang ketika keluar maninya kan rasanya bengkek, wah apa enggak merasa? Ada rasa bengkek gitu. Karena memang dia dari tulang sulbi. Sulbi itu punggung. Gitu. Nah ini ajmud danab ini bagian pangkal bawah dari tulang sulbi itu tadi, tulang punggung tadi. Cuma lembut, kita nggak tahu, dipegang-pegang nggak tahu ekornya mana nih. Orang nggak akan tahu. Karena ketika hancur, atau misalnya ada orang yang dibakar misalnya, dia masih tulang ajmud danabnya ini masih ada. Dan semua manusia itu nanti akan hancur kecuali yang memang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti para nabi dan para rasul. Ya mereka tidak hancur karena Allah Subhanahu Nabi SAW mengatakan innallaha harrama 'alal ardi an ya'kula atau an ta'kula ajsadal anbiya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tanah untuk memakan jasadnya para nabi. Jadi itu yang masih tersisa. Kemudian ketika ada tiupan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit air. Seperti yang sudah pernah kita terangkan bahwa air ini kata para ulama mengandung mani. Ketika terkena tulang ekor tadi, fayan butuna kama yambutul baql, maka langsung tumbuh seperti tumbuhnya sayuran. Ya akan cepat tumbuh kan, kita lihat biasanya apa namanya sawi.
tanam itu tiba-tiba beberapa hari itu sudah tumbuh cepat gitu, dengan pertumbuhan yang cepat. Ini tumbuhnya manusia nanti dikatakan oleh Nabi SAW kama yambutul baql, seperti tumbuhnya sayuran. Ini nanti di hari kiamat keadaan manusia seperti ini. Lanjut kesimpulannya. Pertama, yambaghi 'alal 'abdi an yamtani'a 'anil jawab idza su'ila an syai'in la ya'lamuhu. Seyogianya seorang hamba itu untuk tidak menghalangi dirinya untuk menjawab. Artinya seorang hamba itu harus menarik dirinya ketika ditanya tentang sesuatu yang tidak dia ketahui. Ya katakan saja la adri. Makanya para ulama mengatakan la adri nisful ilmi. Kalimat la adri, aku tidak tahu, itu sudah separuh ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu satu bagian yang kalian ketahui, satu bagian lagi yang tidak kalian ketahui. Nah, untuk meraih sesuatu yang tidak kita ketahui, itu kita ucapkan kalimat la adri. Jadi kita katakan la adri, itu menunjukkan bahwasanya kita punya ilmu yang tidak kita ketahui. Maka separohnya ini sudah kita dapatkan dengan kata la adri. Faedah yang lain, jami'ul jasad yabla illa ajbad dhanab fahuwa alladhi yabqa liyu'ad tarkibul insani minhu marratan ukhra. Semua jasad manusia itu akan hancur kecuali tulang ekor. Ini yang masih tetap ada dan nanti akan dikembalikan susunan manusia ya untuk yang kedua kalinya. Lalu faedah yang lain, qudratullahi subhanahu wa ta'ala ala nash'ati tsaniyah wa ba'thi man fil kubur liyaumil ba'si wal hasyr wan nusyur. Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan penciptaan yang kedua atau pertumbuhan yang kedua dan dibangkitkan semua yang ada dalam kuburan ya, di hari ketika manusia dibangkitkan dan dikumpulkan serta dikumpulkan dan diberikan balasan. Jadi ketika Allah menciptakan pertama manusia tanpa ada contoh saja sangat mudah, apalagi untuk mengembalikan lagi penciptaan yang sudah pernah ada. Karena nanti kan manusia akan dibangkitkan bahkan dalam keadaan ketika dia mati. Matinya lagi sholat, lagi sujud dia mati, besok bangkitnya lagi sujud. Dan seperti itu kata Nabi SAW, yub'asu kullu abdin ala ma mata alaih. Setiap hamba itu dibangkitkan seperti keadaan matinya. Dan untuk menghidupkan kembali sangat mudah bagi Allah. Kenapa? Sudah ada contohnya. Allah menciptakan tanpa contoh saja, Maha kuasa, apalagi mengembalikan yang sudah ada contoh sebelumnya. Faedah yang terakhir, bayanu kaifiyati i'adatil khalqi marratan ukhra wa hadha min umuril ghaib allati nu'minu biha kama waradat bihal akhbar as-sahihah. Penjelasan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kembali penciptaan untuk yang kedua kalinya. Dan ini termasuk perkara-perkara gaib yang harus kita imani sebagaimana diterangkan oleh hadis-hadis yang sahih. Lanjut, hadis yang ke-1837. Wa anhu ay'an Abi Hurairah qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddisul qauma ja'ahu a'rabiyyun faqala mata as-sa'ah famada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddisu faqala ba'dul qaum sami'a ma qala fakariha ma qala wa qala ba'duhum bal lam yasma' hatta idza qada hadisahu qala aina sa'il 'anis sa'ah qala ha ana ya Rasulullah qala idza duyya'atil amanatu fantadhiris sa'ah qala kaifa idha'atuha qala idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Rawahul Bukhari. Hadis yang ke-1837 riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Dia menuturkan ketika Nabi SAW sedang berada di majlis dan beliau sedang berbicara dengan beberapa orang. Ya, Nabi SAW di majlis
berbicara dengan beberapa orang. Al-qaum. Ja'ahu a'rabiyun, ketika beliau sedang berbicara dengan orang lain ini, datanglah orang Arab Badui. Faqala, tiba-tiba dia bertanya kepada Rasul. Rasul sedang berbicara dengan orang lain. Ini orang Arab Badui, namanya juga Badui. Dia bertanya, mata sa'ah, kapan kiamat? Famada Rasulullah SAW yuhadis, maka Rasulullah SAW terus berbicara. Nah, pembicaranya belum selesai. Ini orang Arab Badui bertanya tentang kapan kiamat. Nah, sebagian orang mengatakan Rasul mendengar sebenarnya apa yang dikatakan oleh orang Arab Badui itu, cuma Nabi tidak suka dengan apa yang dia tanyakan. Wa qala ba'dhum, sebagian yang lain mengatakan bal lam yasma, mungkin Nabi tidak mendengar gitu. Tetapi sebenarnya Nabi mendengar. Terusnya, hatta idza qada hadisahu, ketika beliau sudah menyelesaikan pembicaraannya dengan orang lain tadi, qala, Nabi bertanya, aina sa'ilu 'anis sa'ah, mana tadi orang yang bertanya tentang hari kiamat? Qala, orang itu menjawab, ha ana ya Rasulullah, ini aku wahai Rasul. Qala, Nabi mengatakan, idza duyya'atil amanah fantadhiris sa'ah, ketika amanat itu sudah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Qala, orang Arab Badui ini masih bertanya lagi, kaifa idha'atuha, bagaimana amanah itu disia-siakan? Qala, Nabi menjelaskan, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi, ketika perkara itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, fantadhiri sa'ah, maka tunggulah hari kiamat. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Perhatikan di sini ya, ada adab yang harus kita ketahui ya, dan harus kita berusaha terapkan dalam kehidupan kita. Ialah bahwa Rasul di sini tidak menjawab pertanyaan orang Arab Badui itu. Kenapa? Karena beliau sedang bicara dengan orang lain. Kalau orang sedang berbicara dengan orang lain dan ada orang yang istilahnya ikut nimbrung itu menanyakan sesuatu, ini orang tidak beradab. Kita harus teruskan pembicaraan. Kenapa? Khawatir kalau kita itu mengurusi pembicaraan orang ini, kita itu merendahkan orang yang sedang kita ajak bicara. Makanya Nabi SAW meneruskan pembicaraannya. Sedang yang bertanya tadi ya orang Arab Badui, harap dimaklumi kan. Maka kalau orang lagi bicara, kita yang misalnya mau berbicara dengan salah satu dari dua orang yang sedang berbicara ini, kita tunggu dulu. Kenapa? Dua orang itu lagi bicara. Nanti dulu, tidak boleh kita itu memisahkan dua orang yang sedang berbicara. Ini dua orang sedang berbicara, itu kita tidak boleh memutus pembicaraannya. Kecuali memang keduanya atau salah satunya ini sudah mengatakan dan ridho kedua-duanya. Baru setelah selesai Nabi SAW melayani apa yang tadi ditanyakan, yaitu tadi ya, nih, tadi siapa yang bertanya tentang hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa Nabi masih sebenarnya tadi mendengarkan apa yang ditanyakan, tapi karena sedang berbicara dengan orang lain, maka pembicaraan dengan orang lain ini diselesaikan terlebih dahulu. Ternyata yang ditanyakan adalah tentang kapan kiamat. Maka Nabi SAW tidak mengetahui kan kiamat itu kapannya, waktunya kapan. Cuma Nabi SAW menerangkan tanda-tandanya, yaitu jika amanah itu disia-siakan. Ini termasuk tanda-tanda kiamat atau tanda sugro ya. Maksudnya kita tahu yang namanya amanah. Amanah itu kan sifatnya umum, cakupannya luas. Yang namanya amanah itu mencakup kewajiban atau hak-hak, kaitannya dengan Allah atau juga dengan sesama manusia, itu namanya amanah. Bahkan manusia itu dengan dirinya itu sebenarnya dirinya itu amanah. Ini amanah dari Allah kan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita. Kita hidup itu amanah dari Allah. Dan belum nikmat-nikmat yang lain yang kita dapatkan, itu nikmat adalah amanah. Makanya termasuk dirinya sendiri Allah jadikan atau Allah berikan kenikmatan berupa hidup, itu amanah untuk menjalankan
perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sendiri sudah mengatakan, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami tawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung, ya. Tetapi mereka semua tidak mau mengemban amanah, yaitu perintah-perintah Allah untuk dilaksanakan dan larangan-larangannya untuk ditinggalkan. Mereka semua tidak mau, tapi manusia yang mengembannya. Karena manusia itu adalah kana zaluman jahula. Banyak zalimnya lagi banyak bodohnya. Yang jelas di sini amanah. Ketika amanah itu disia-siakan, itu tanda kiamat. Dan ini kan sejak dahulu yang namanya amanah yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada manusia ini, banyak manusia yang menyia-nyiakannya. Tapi ini kok termasuk tanda kiamat? Jadi ini termasuk tanda yang sugro. Antara terjadinya disia-siakannya amanah sampai kiamat kan masih ada jarak. Makanya ini termasuk tanda-tanda kiamat yang sugro. Dan yang namanya amanah harus disampaikan kepada orang yang berhak. Lalu orang Arab Badui ini masih belum paham. Ketika amanah disia-siakan, maksudnya menyia-nyiakan amanah itu yang bagaimana? Maka beliau menerangkan lebih rinci lagi dengan beliau sebutkan salah satu contoh menyia-nyiakan amanah, yaitu idza wusidal amru ila ghairi ahlihi, ketika suatu perkara itu diserahkan kepada selain ahlinya, terutama masalah kepemimpinan. Ketika kepemimpinan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, ya sudah, tunggulah hari kiamat. Karena kalimat al-amru di sini ada alnya disebut al-ngahdiyah, ya, yaitu suatu perkara tertentu. Apa ini? Yaitu tentang kekuasaan kaum muslimin atau kepemimpinan kaum muslimin. Itu harus diserahkan kepada orang yang ahli. Meskipun bisa saja al-amru ini bersifat umum, pokoknya perkara-perkara apa saja, kalau sudah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, apalagi sekarang urusan pemimpin, semua orang itu ingin menjadi pemimpin. Sampai yang bukan basicnya kepemimpinan pun ingin jadi pemimpin begitu. Lalu diserahkan kepemimpinan itu kepadanya, maka ya sudah. Ketika perkara ini diserahkan kepada yang bukan ahlinya, kata Nabi, tunggulah kiamat. Demikian kesimpulan dari hadis ini, sangat banyak sekali kesimpulannya. Pertama, jawazu tikrari su'al idza lam yujib al-mas'ul. Dibolehkannya pertanyaan itu diulang kalau memang orang yang ditanya tidak menjawabnya atau belum menjawabnya, ulang lagi barangkali. Yang kedua, ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaib fa huwa la ya'lamu illa ma 'allamahullah. Rasul itu tidak mengetahui perkara gaib, terutama di sini masalah kiamat. Karena pengetahuan tentang kiamat itu hanya Allah saja. Semua makhluknya tidak ada yang tahu. Cuma diberitahu apa? Tentang tanda-tandanya saja. Jadi ini perkara yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi tidak mengetahui kecuali apa yang Allah ajarkan kepada beliau. Yang ketiga, bayanu adabil alim wal muta'allim. Hadis ini menjelaskan adab orang yang berilmu dan orang yang belajar. Orang yang mengajarkan ilmu atau guru, dan adab seorang murid, seorang pelajar yang menuntut ilmu. Yaitu fa'ammal alim faqad tadammana tarka zajri sa'il bil i'radi anhu awalan hatta stawfa ma kana fihi. Bahwa seorang yang berilmu atau orang yang alim ini, ya, dia tidak boleh atau mengandung arti untuk tidak menghalangi orang yang bertanya dengan dia berpaling darinya sampai tercukupi apa yang diinginkan oleh orang yang pertama ini tadi. Kan Rasul bertanya, sedang berbicara dengan orang yang orang ini juga bertanya. Maka penuhi dulu, cukupi dulu kebutuhan orang yang pertama. Lalu kemudian baru kepada yang lainnya menjawabnya dengan penuh kelembutan.
Demikian pula orang yang sedang belajar atau menuntut ilmu di sini. Dia tidak boleh bertanya kepada seorang yang alim di sini ketika orang itu sedang sibuk dengan orang lain. Karena hak orang yang pertama lebih didahulukan daripada yang berikutnya. Faedah yang lain, yu'khadhu minhu tartibud durus 'ala sabaq. Bisa diambil kesimpulan dari hadis ini pula, yaitu urut-urutan pelajaran itu sesuai dengan mana yang lebih dahulu. Kalau memang sudah ditentukan ini pelajarannya ini kan, mana yang lebih dahulu ya itu yang didahulukan begitu. Demikian pula ketika memberikan fatwa pada perselisihan, mana yang lebih dahulu masuk ya ini yang diputuskan terlebih dahulu. Seperti itu, budaya antri itu sudah ada sejak zaman Rasul. Faedah berikutnya, jawazu muraja'atil alim idza lam yafhamis sa'il ma yaquluhul alim. Bolehnya menanyakan kembali kepada orang yang berilmu ketika orang yang bertanya itu belum memahami apa yang dikatakan oleh orang yang berilmu tersebut, sehingga sampai jelas jawabannya. Makanya di sini orang Arab Badui ini pun menanyakan lagi karena belum jelas baginya. Yang disebut disia-siakan amanah itu apa? Maka dia bertanya kembali kepada Rasul. Faedah berikutnya, bayanu anna min wasailit ta'lim wa ta'allum as-su'al wal jawab. Di antara sarana orang itu mengajarkan ilmu dan belajar atau mendapatkan ilmu dengan cara soal jawab. Kadang soal jawab itu menjadi sarana. Karena kalau orang bertanya, itu kan kadang dia lebih fokus. Dan yang dia tanyakan juga tidak banyak kan? Dia akan lebih fokus. Ketika dia mendengar jawabannya, itu lebih masuk biasanya. Faedah berikutnya, istihbabul inayah bi jawabi sa'il walau lam yakun as-su'al muta'ayyinan walal jawab. Dianjurkan agar orang itu memperhatikan jawaban orang yang bertanya, meskipun pertanyaannya barangkali tidak jelas, tapi kadang jawabannya jelas. Atau mungkin bahkan jawabannya tidak jelas, pokoknya perhatikan saja kan gitu. Ketika Rasul SAW misalnya, dia ditanya tentang air laut, atau ditanya tentang bangkai yang ada di laut, maka Nabi SAW menjawab secara umum bahwa laut itu at-tahuru ma'uhu, ya, huwa tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, ya, tahuru ma'uhu, yang namanya laut itu airnya suci dan halal bangkainya kan. Maka jawabannya lebih luas begitu daripada pertanyaan yang ditanyakan, supaya barangkali jawaban ini menjadi ilmu yang lain atau tambahan ilmu bagi orang yang bertanya. Faedah berikutnya, jawazu qat'il khutbah bisu'al. Bolehnya memutus khutbah itu dengan pertanyaan. Ya, kalau tidak bisa mendapatkan jawaban segera, ya mungkin ditunggu. Faedah berikutnya, ikhbarun nabawiyun an ma'alil ilmi wa umurin nas bi annaha satusbihu baina aidi al-jahalah was safalah. Pemberitahuan dari Nabi SAW tentang akhir dari ilmu ini dan juga urusan-urusan manusia, bahwa ilmu ini atau urusan manusia kepemimpinan itu akan berada di tangan orang-orang yang jahil, orang-orang yang rendah. Dan yang terakhir, tanbihun lil muslimina bi akhdil ilmi anil akabir min dawil salahi wal fadl wal ilm wal iman. Peringatan bagi kaum muslimin agar mengambil ilmu itu dari al-akabir, orang-orang yang tua usianya dan tua ilmunya gitu, yang banyak ilmunya dan dari segi usia juga tua, itu didahulukan. Makanya dalam urusan kepemimpinan salat misalnya, ya, pertama dari segi ilmunya kan begitu, yaitu aqra'uhum li kitabillah, yang paling baik atau yang paling banyak hafalan Qur'annya. Lalu a'lamuhum bisunnah, yang paling tahu tentang sunnah. Lalu kalau mereka semuanya sama, yang paling dahulu hijrahnya. Kalau hijrahnya juga sama, yang paling tua umurnya, kan begitu. Jadi ada urutan-urutannya di situ. Termasuk di sini yang namanya faktor usia juga kadang
menjadi pertimbangan karena dia lebih tua, dahulukan, kan begitu. Wallahu taala a'lam bissawab. Insyaallah hadis berikutnya atau hadis yang ke-1838 kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.